halaman atau page ya. Ini konsep halaman atau page. Nah, kemudian di sini adalah untuk mengelola komentar ya. Jadi setiap konten yang ada di sini ya, setiap konten yang ada di sini ini bisa dikomen oleh orang. Nah, mungkin aja ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin saja kita posting semacam pengumuman. Nah, biasanya untuk user itu mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan konten tersebut. Nah, itu biasanya di kolom komentar. Nah, ini di sini. Nanti Anda bisa membalasnya, ya. Kemudian appearance, ya appearance kita kembali lagi ke appearance. Appearance ini dia terkait dengan tampilan, ya. Bisa saja Anda mau berganti-ganti tema seperti ini. Ya, ini sangat memungkinkan sekali. Ini kalau yang ini temanya adalah merah gitu. Kalau yang ini temanya biru itu memungkinkan sekali berganti-ganti tema. Kelebihan dari CMS saat ini itu mensupport banyak tema. Sehingga kalau misalkan ada event-event yang berbeda, biasanya tampilan webnya itu pun berbeda. Misalkan kalau ada 17 Agustus gitu ya eventnya, mungkin tema websitenya itu terkait dengan kemerdekaan, ya kira-kira seperti itu. Bisa-bisa saja mungkin di sini mungkin nanti dikasih ya header yang terkait sama kemerdekaan ya. Kemudian kalau misalkan eventnya adalah Lebaran, nah biasanya websitenya juga temanya berubah ya. Ya mungkin terkait sama Lebaran, mungkin ada gambar ketupat dan sebagainya. Dan ini sangat memungkinkan sekali pada CMS seperti WordPress ini. Oke. Kemudian ya di sini customize ini untuk modifikasi tema yang kita pilih. Nah di sini kita harus aktifkan tema apa yang akan kita gunakan. Nah, kalau di sini yang aktif saat ini adalah temanya adalah yang merah ini atau Newsway. Nah, tapi kalau kita mau aktifasi tema yang ini, ya bisa juga kita tinggal klik aktifkan. Yang kita tinggal klik aktifkan. Nah, sekarang tema inilah yang aktif. Nah, kalau kita refresh di sini, ini yang tadinya temanya warna merah. Kalau kita refresh, dia akan berubah temanya. Nah, ini berubah menjadi tema yang berwarna biru. Nah, ini bisa kita ganti gambar ini, gitu. Ya. Oke. Kemudian widget. Nah, apa sih widget? Oke, kita coba. Nah, widget ini adalah di sini fitur-fitur yang bisa Anda manfaatkan nih. Ini sebagai contoh di sini. Di sini ada beberapa bagian ya di website ini. Ini ada beberapa bagian. Ini adalah bagian header ya, kemudian ini navigasi ya, ini adalah bagian konten ya, kemudian ini adalah bagian sidebar yang sebelah sini bagian sidebar, kemudian bagian bawah ini adalah bagian footer. Nah, fungsi widget di sini adalah untuk di sini kalau kita bisa untuk di sidebar nih contoh di sidebar di sini ada beberapa blok ya, ada beberapa blok. Nah ini kalau kita mau hapus ya bisa saja nih. Di sini kita bisa lihat di sidebar. Nah ini bloknya nih, blok search, blok apa lagi di sini, recent post dan seterusnya. Nah, coba kita lihat di sini blok paling atas. Oke. Nah ini blok search. Nah kemudian blok apa lagi nih? Ya atas post ya. Kita lihat di sini. Nah atas post ya.
kemudian recent comment. Nah, kita misalkan mau hapus salah satu blok bagian di sini. Misalkan saya akan hapus yang ini, yang untuk recent comment. Ini recent comment mau kita hapus. Kita tinggal klik apa ini? Kita tinggal klik delete. Nah, setelah kita klik delete, coba perhatikan di sini. Seharusnya recent comment ini akan hilang. Saya coba refresh. Nah, di sini recent comment akan hilang. Nah, kalau kita pengen arsipnya yang hilang, ya sudah, berarti di sini kita mana nih? Ini arsip, di sini kita delete. Nah, ini kalau kita refresh, harusnya ya arsipnya hilang. Nah, itu arsipnya hilang. Gitu. Oke, nah di sini ada beberapa fitur di sini yang bisa dimanfaatkan ya. Di sini seperti ada front page content section. Di sini kalau Anda mau tambahkan ya, semacam fitur, misalkan seperti di sini post leader ya, post leader ya, misalkan di sini. Ya. Di sini kita akan tambahkan ini. Misalkan kita masukkan ke konten ya, content section. Nah, ini masuk dia di sini. Ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti title-nya. Misalkan di sini. Ya. Nah, gitu ya. Oke, nah, di sini bisa kita refresh di bagian sini. Oke, nah kira-kira seperti itu. Tuh, udah ya. Nah, ini keren banget ini, mudah untuk digunakan untuk membuat company profile terutama. Oke, kemudian ya di sini banyak sekali ini, kalau mau dimasukin kalender ada di sini ya, tinggal diinikan saja. Nah, Anda harus pahami dulu bagian-bagian ini. Sidebar ini tadi bagian sebelah sini, kemudian content section ya, content section itu di bagian sini, ini content section. Kemudian front page, nah, bagian depan di sini bisa, nah, bagian depan, nah, termasuk di sini ya. Kemudian footer ya, footer itu bisa ditambahin macam-macam juga ya. Bisa mau kasih apa aja di sini bisa. Oke. Footer itu bagian paling bawah di sini, footer. Ya. Oke, nah itu untuk terkait dengan tampilan ya di tema. Ya. Ini ada di appearance, menunya semua ada di sini ya. Di sini ada background ini untuk mau modifikasi backgroundnya ya. Oke, coba kita bisa lihat. Nah, ini background belakangnya ini mau warna apa di sini. Kalau mau gambar, tinggal dipilih aja di sini ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh, plugin ya. Plugin ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan ya. Jadi Anda bisa menginstal plugin ya. Contohnya seperti apa ya? Jajak pendapat itu contoh plugin. Jajak pendapat itu kan aplikasi tambahan ya. Anda misalkan di sini Anda bisa cari di sini jajak pendapat ya. Jajak pendapat gitu. Jajak pendapat itu bahasa Inggrisnya polling ya. Ini nggak ada. Coba kita kasih polling. Nah, itu banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan, dan ini harus diinstal. Setelah diinstal, diaktifkan. Nah, nanti ini akan muncul di bagian
widget. Nah, di sini. Jadi plugin yang sudah diinstal ini akan masuk ke bagian widget. Nah, Anda nanti di widgetnya itu tadi tinggal dimasukin seperti yang tadi. Apakah mau diletakkan di bagian konten, apakah mau diletakkan di bagian sidebar, atau mau diletakkan di bagian footer, dan seterusnya. Ini contoh plugin ya. Plugin ini macam-macam ya. Ini plugin ini aplikasi tambahan ya. Kemudian user untuk mengelola user ya. Oke, ini ada error sepertinya. Nah, jadi untuk user ini digunakan untuk pengelolaan user ya. Kemudian kalau setting ini ya setting sistem secara keseluruhan. Tapi mungkin hanya beberapa fitur saja yang paling sering digunakan, yaitu post ya. Kemudian page ya, kemudian appearance, ini yang paling sering digunakan. Oke, sampai di sini saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Silakan kalau ada yang ingin. Ya, kalau Anda tempat PK-nya sudah ada websitenya tadi akan lebih mudah, tinggal di copy paste saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat